Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Daw'il Kitabi wa Sunnah, pembahasan Kitabus Siyam. Kita masuk pada masalah yang ketiga dari bab yang pertama. Al-mas'alatu tsalitsah. Masalah yang ketiga, aqsamus siyam. Macam-macam puasa. As-siyamu qisman, puasa itu ada dua macam. Wajibun wa tatawwu'un. Yang pertama puasa wajib, dan yang kedua puasa sunnah. Wal wajibu yanqasimu ila thalathati aqsam. Dan puasa yang wajib terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama saum Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Al-thani, yang kedua, saumul kafarat, puasa dalam rangka membayar kafarah. Yang kafarah tersebut hukumnya wajib. Baik kafarah jima di siang Ramadan, atau kafarah yang lainnya. Ats-tsalitsah, yang ketiga, saumun nazar, puasa nazar. Ketiga jenis puasa ini hukumnya adalah wajib. Yang pertama puasa Ramadan, yang kedua puasa bayar kafarah, yang ketiga puasa nazar. Ketika seseorang bernazar akan berpuasa, maka wajib baginya untuk menunaikan nazarnya, baik nazar mutlak atau nazar muqayyad. Nazar yang mutlak, yang tidak berkaitan dengan apapun, tidak berkaitan dengan kesehatan, rezeki dan yang lainnya. Saya bernazar puasa sekian hari, ini nazar mutlak. Adapun nazar muqayyad dikaitkan dengan suatu perkara. Misalkan kalau saya sehat, saya akan berpuasa sekian hari. Baik nazar mutlak atau nazar muqayyad, hukumnya wajib untuk ditunaikan. Kecuali kalau nazarnya nazar maksiyah, nazarnya nazar maksiat. Nah, kalau saya berhasil mencuri barang ini, saya akan puasa sekian hari. Ini nazar maksiat. Kemudian wal kalamu huna yanhasiru fi shaumi Ramadan. Pembahasan dalam kitab ini terbatas hanya dalam pembahasan puasa Ramadan. Wa fi shaumi tatawwu', dan juga pembahasan puasa dalam kitab ini terbatas hanya dalam pembahasan puasa-puasa sunnah, puasa Ramadan dan puasa-puasa sunnah saja. Akan dijelaskan nanti sedikit penjelasan tentang puasa-puasa sunnah.
Amma baqiyatul aqsam fata'ti fi mawadi'iha. Adapun jenis-jenis yang lainnya, puasa kafarah, puasa nazar, ini akan datang dalam tempatnya tersendiri ya, nanti dalam bab-bab setelahnya atau dalam kitab-kitab setelahnya akan dibahas tentang kafarah, nazar dan yang lainnya. Insyaallah ta'ala. Selesai dari masalah yang ketiga, jenis-jenis puasa. Al-mas'alatur rabi'ah, masalah yang keempat. Fadlu siyami syahri Ramadan wal hikmatu min masyru'iyati shaumi. Keutamaan puasa di bulan Ramadan dan hikmah disyariatkannya puasa. Ada dua pembahasan. Pembahasan pertama keutamaan puasa Ramadan. Pembahasan yang kedua adalah hikmah disyariatkannya puasa Ramadan. Al-awwal, yang pertama, fadluhu, keutamaan puasa Ramadan. Di sini hanya dijelaskan atau disebutkan sebagian keutamaan puasa Ramadan. Yang pertama adalah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat pada malam Lailatul Qadar, melakukan qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar dengan dilandasi keimanan dan mencari pahala di sisi Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Dan barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan dilandasi keimanan dan mengharap pahala di sisi Allah, juga akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Dan dosa yang diampuni ini adalah saghairud dzunub, dosa-dosa kecil ya. Karena dosa-dosa besar tahtaj ila taubah, membutuhkan proses taubat. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sehingga di antara keutamaan puasa Ramadan adalah akan mengampuni atau menggugurkan dosa-dosa yang telah berlalu ya, dosa-dosa kecil yang telah berlalu. Ini di antara keutamaan puasa Ramadan. Namun dengan syarat ini, dilandasi dengan iman ya. Kemudian dilandasi dengan ihtisab, dia berpuasa hanya mencari ridha Allah ya, mencari pahala di sisi Allah Azza wa Jalla ya. Bukan mengharapkan pujian, sanjungan atau tujuan-tujuan yang lainnya. Kemudian wa anhu, dan juga dari Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahun idza istunibatil kabair. Puasa ini 5 waktu, kemudian dari Jumat ke Jumat berikutnya, salat yang 5 waktu,
Salat yang satu ke salat berikutnya, dan juga Jumat yang satu ke Jumat yang berikutnya. Wa Ramadan ila Ramadan, dan Ramadan yang satu ke Ramadan yang berikutnya, itu mukaffiratun lima bainahun, menggugurkan dosa-dosa yang dilakukan di antara keduanya. Idza istunibatil kabair, apabila ditinggalkan dosa-dosa besar. Artinya yang diampuni adalah dosa-dosa kecil. Salat 5 waktu juga penggugur dosa. Demikian pula salatul Jumu'ah, penggugur dosa. Demikian pula puasa di bulan Ramadan, merupakan penggugur dosa yang dilakukan di antara kedua waktu tersebut. Itu dosa-dosa kecil. Hadza ba'du ma warada fi fadli siyami syahri Ramadan. Ini sebagian yang datang tentang keutamaan puasa di bulan Ramadan. Wa fadailuhu katsira. Dan sebenarnya keutamaannya itu banyak. Keutamaan-keutamaan puasa di bulan Ramadan sangatlah banyak. Nah, namun cukuplah hadis di atas menjadi motivasi bagi kita untuk semangat bersungguh-sungguh dalam menjalani puasa di bulan Ramadan dengan ikhlas dan hanya mengharap pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian pembahasan yang kedua, al-hikmatu min masyru'iyati shaumi. Hikmah disyariatkannya puasa Ramadan. Syara Allah subhanahu as-sawma lihikamin adidatin wa fawaid katsirah. Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan puasa karena hikmah-hikmah yang bermacam-macam dan faedah-faedah yang banyak. Hikmah dan faedahnya banyak dari hikmah dan faedah-faedah puasa. Famin dzalik, di antaranya disebutkan beberapa di antaranya dalam kitab ini. Yang pertama, tazkiyatun nafs. Puasa itu akan mensucikan jiwa. Puasa akan mensucikan jiwa. Wa tathiruha, dan akan membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran penyakit hati. Dibersihkan, disucikan jiwa ini, hati ini. Wa tanqiyatuha minal akhlaqir radi'ati wal akhlaqir radhilah. Puasa ini akan membersihkan dari kotoran-kotoran yang busuk, yang jelek, dan dari akhlak-akhlak yang rendah, akhlak-akhlak yang tercela. Li'anna sauma yudiku majari syaitan. Karena puasa itu akan menyempitkan jalan masuknya syaitan fi badanil insan, pada badan seseorang. Jadi syaitan tajri alal insan majrud dam. Syaitan itu mengalir pada manusia pada aliran darah. Dengan berpuasa maka akan mempersempit aliran jalan syaitan tersebut. Dengan berpuasa akan mempersempit aliran jalan syaitan dalam badan seseorang. Sehingga orang yang berpuasa akan terbersihkan, tersucikan dirinya dari kotoran-kotoran dan akhlak-akhlak yang rendahan, akhlak-akhlak yang tercela, penyakit-penyakit hati, dan seterusnya.
Kemudian di antara hikmah disyariatkannya puasa fi shaumi tazhidun fid dunya wa syahwatiha wa targhibun fil akhirati wa na'imiha. Di dalam ibadah puasa itu ada bentuk zuhud dalam hal dunia dan syahwatnya dan kesenangan-kesenangan dunia. Yang biasanya makan enak, lezat dan seterusnya harus ditahan selama berpuasa. Nah, yang biasanya makan sehari 3 kali jadi 2 kali, sahur dan buka. Yang biasanya melakukan ini dan itu dari kesenangan-kesenangan dunia di siang hari, ditahan, karena sedang berpuasa. Sehingga dalam berpuasa itu ada bentuk tazhid fid dunya wa syahwatiha. Wa targhibun fil akhirati wa na'imiha, dan dalam puasa terdapat targhib, terdapat motivasi, anjuran yang kuat untuk meraih akhirat dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Nah, orang yang berpuasa dia semangat, bersungguh-sungguh, termotivasi untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di akhirat. Dia rela meninggalkan kenikmatan dunia di siang hari dalam rangka mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di akhirat yang lebih kekal, lebih baik, dan seterusnya. Ats-tsalitsah, yang ketiga dari hikmah disyariatkannya puasa, as-shaumu yub'itsu 'alal 'atfi 'alal masakin. Puasa itu membangkitkan rasa iba kepada kaum miskin, kepada orang-orang miskin. Wa syu'ur bi alamihim, dan akan membangkitkan sikap merasa, ikut merasa, atau ikut merasakan apa yang dialami oleh orang-orang miskin dan orang-orang fakir. Ikut merasakan perihnya lapar, ikut merasakan dahaganya haus, dan seterusnya. Li'anna shaima yadzuqu alamal ju'al 'atash. Karena orang yang berpuasa itu dia merasakan perihnya lapar dan haus. Ila ghairi dzalika minal hikamil balighah. Dan yang lain-lainnya dari hikmah-hikmah yang agung dari disyariatkannya puasa. Wal fawaidil adidah, dan juga dari faedah-faedah yang banyak dari faedah-faedah disyariatkannya puasa. Kemudian al-mas'alatul khamisah, masalah yang kelima. Syurutu wujubi siyami Ramadan, syarat-syarat wajibnya puasa Ramadan. Yang pertama al-Islam. Syarat yang pertama, syarat wajibnya puasa Ramadan adalah Islam. Harus orang muslim atau muslimah. Fala yajibu wa la yasihu siyamu minal kafir, maka tidak wajib dan tidak sah puasa yang dilakukan oleh orang kafir. Li'anna siyama ibadah, karena puasa itu adalah ibadah. Wal ibadatu la tasihhu minal kafir, dan ibadah itu tidak sah jika dilakukan oleh seorang yang kafir. Fa idza aslama, dan apabila dia masuk Islam, si kafir ini masuk Islam,
la yalzamu biqada'i ma fatah. Dia tidak wajib untuk mengqadha puasa-puasa yang sudah berlalu. Masuk Islam umur 40 tahun misalkan. Ya. Dia tidak wajib mengqadha puasa-puasa yang mungkin 15 tahun dia tinggalkan ketika kafir. Tidak wajib. Ya, hanya wajib puasa ketika dia dalam keadaan muslim. Nah. Kenapa orang-orang kafir, ya, mereka tidak sah puasanya, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqi ghairal islami dinan fala yuqbala min." Ya, barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya. Ya. Kebaikannya, amalannya, ya, sebaik apapun dia, ya. Nah, banyak sodakohnya, banyak ininya, banyak itunya, akhlaknya, masya Allah, ya. Nah, kebaikan-kebaikannya, amalan-amalannya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala selama dia kafir. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura." Dan kami hadapkan apa yang mereka lakukan ketika di dunia, ya. Diperlihatkan amalan-amalan dia ketika di dunia, dan kami jadikan amalan-amalan tersebut seperti debu yang bertebaran. Nah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Kalau engkau menyekutukan Allah, ya, dan orang yang musyrik itu kafir, maka gugur amalan-amalanmu. Ya, gugur, tidak ada berguna, ya. Tidak berguna dan tidak berfaedah di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian syarat yang kedua, al-bulugh. Telah mencapai usia balik dewasa, baru wajib, ya. Seorang kapan wajib puasa? Ketika dia telah mencapai usia balik dewasa. Fala yajibu siyamu 'ala man lam yablugh haddat taklif. Maka tidak wajib puasa bagi orang yang belum sampai pada batasan taklif, yaitu balik dewasa. Ya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalamu an thalathah." Pena diangkat dari 3 orang. Anin naim hatta yastayqid, wa anil majnun hatta yufiq, wa anis saghir hatta yablugh. Dari orang yang tidur sampai dia bangun, dan dari orang yang gila sampai dia berakal kembali, dan dari anak kecil sampai dia dewasa balik. Nah. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Fadzakara minhum as-sabi hatta yahtalim. Dalam hadis ini beliau menyebutkan as-sabi hatta yahtalim. Paina diangkat dari anak kecil sampai dia dewasa, balik, ya. Sehingga ketika belum balik, belum wajib untuk puasa di bulan Ramadan. Walakinnahu yasihu siyam min ghairil balik law sham idza kana mumayyizan. Akan tetapi sah puasa bila dilakukan oleh anak kecil yang belum balik, ya, apabila dia anak kecil yang sudah mumayyiz. Ya, kalau sudah mumayyiz, kemudian dia berpuasa, maka sah puasanya walaupun dia belum balik. Ya, misalkan umur 6 tahun atau 7 tahun, dia sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, ya. Nah, sudah mumayyiz, sudah faham pembatal-pembatal puasa, ya. Nah,
ini yang harus dilakukan ketika puasa, ya. Dan seterusnya, ya. Dia sudah mumayyiz. Jika dia berpuasa walaupun dia belum dewasa, maka sah puasanya. Nah, adapun yang belum mumayyiz, maka tidak sah puasanya. Wa yanbaghi liwali amrihi an ya'murahu bisyam, dan seyogianya bagi walinya, bagi orang tua atau wali si anak yang sudah mumayyiz, ya, walaupun dia belum dewasa, ya, hendaknya wali atau orang tuanya memerintahkan anaknya untuk berpuasa walaupun belum balik, ya, walaupun belum wajib puasa kepadanya, ya, tapi diperintahkan. Kalau sudah mumayyiz umur 6 atau 7 tahun, diperintahkan untuk berpuasa agar apa? Liya'tadahu wa ya'lafahu, agar supaya dia terbiasa, ya. Agar supaya dia terbiasa menjalankan ibadah puasa, sehingga ketika dia dewasa nggak kaget, ya. Nah, tidak kaget ketika berpuasa. Maka dilatih, ya. Bagaimana para sahabat Rasulullah SAW, ya, mereka juga melatih anak-anak mereka untuk berpuasa, ya. Nah, ketika salah satu di antara mereka menangis karena lapar atau haus, maka mulai diberi permainan-permainan, ya, untuk melupakan rasa lapar dan rasa haus. Nah, sampai waktu berbuka, ya. Ini menunjukkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka juga melatih anak-anak mereka untuk puasa. Dan ketika telah berumur balik dewasa, maka wajib untuk berpuasa. Nah, dan di antara tanda-tanda balik, ya, kalau laki-laki maka dia telah ihtilam atau telah keluar maninya, ya. Nah, dan kalau perempuan dia telah mengalami haid, ya. Dan juga ada beberapa tanda-tanda yang lain yang lebih rincinya akan ada pada pembahasan tersendiri, ya. Ats-tsalisah, yang ketiga dari syarat wajib puasa, al-aql, hendaknya orang tersebut berakal, bukan orang yang gila. Fala yajibu siyam 'alal majnun wal ma'tuh, maka tidak wajib puasa bagi orang yang gila dan yang hilang akalnya. Tidak wajib puasa bagi mereka. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalathah. Pena diangkat dari 3 orang. Hadis yang tadi kita baca. Ya. Dari orang yang tidur sampai dia bangun, dari orang yang gila sampai dia sadar, berakal, dan dari anak kecil sampai dia balik. Fadzakara minhum, beliau menyebutkan di antara orang yang diangkat penanya, ya, tidak terhitung, nah, apa yang dia lakukan, adalah al-majnun hatta yufik, orang yang gila sampai dia sadar atau berakal. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, ya, dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Syarat yang keempat, as-sihhah, kondisinya sehat. Faman kana maridon la yutikus siyam fala yajib alaih, maka barang siapa yang sakit dan tidak mampu berpuasa, maka tidak wajib baginya berpuasa. Wa in shama sahha siyamu, kalau dia paksakan diri untuk puasa, sah puasanya. Dia sakit tapi paksa, sah puasanya. Nah, liqaulihi ta'ala,
Apa dalil bahwasanya orang yang sakit tidak mampu berpuasa, tidak wajib puasa atasnya di waktu itu? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana maridun aw 'ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra." Fa iddatum min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau dia dalam perjalanan safar, kemudian dia berbuka, enggak mampu berpuasa, maka wajib bagi mereka untuk membayarnya di hari-hari yang lain, yaitu di luar Ramadan. Nah, jika di bulan Ramadan sakit atau safar, dia boleh berbuka, tidak wajib puasa, tetapi wajib untuk mengqadoknya di luar Ramadan. Wa in zalal maradu wajaba alaihi qada ma'aftarahum min ayamin. Dan kalau telah sembuh, hilang sakitnya, wajib baginya untuk mengqadha hari-hari yang telah dia tinggalkan ketika Ramadan. Al-khamis, yang kelima, syarat yang kelima, al-iqamah. Kondisinya dalam keadaan muqim, sedang berada di tempat tinggalnya, bukan musafir. Fala yajibu shaum 'alal musafir, maka tidak wajib puasa bagi seorang yang musafir. Sehingga orang yang musafir boleh berbuka di siang Ramadan. Dan itu adalah uzur syar'i. Apa dalilnya? Liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang di atas tadi. Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau dalam keadaan safar, dalam perjalanan, maka ketika dia berbuka, maka wajib baginya untuk berpuasa di hari-hari yang lain, mengqadha puasanya di hari-hari yang lain. Al-ayah. Fala shamal musafir sahha siyamu. Kalau seorang yang musafir ini berpuasa, maka sah puasanya. Wa yajib alaihi qada'u ma aftarahu fi safar, dan wajib baginya untuk mengqadha puasa yang telah dia tinggalkan ketika Ramadan. Seperti orang yang sakit tadi, ketika sudah sehat maka wajib mengqadhanya di luar Ramadan. Demikian pula orang yang safar, ketika telah mukim kembali, wajib baginya untuk mengqadha puasa yang dia tinggalkan ketika Ramadan. Kemudian asyaratu sadi, syarat yang ke-6. Al-khuluwu minal haid wan nifas. Bersih dari haid dan nifas. Bersih dari haid dan nifas. Tentunya ini bagi wanita. Fal haid wan nufasa la yajibu alaihi masyam. Maka wanita yang haid atau wanita yang nifas, tidak wajib bagi mereka untuk berpuasa ketika terkena haid atau ketika menjalani masa nifas setelah melahirkan. Bal yuhramu alaihima, bahkan tidak sekedar tidak wajib, tetapi haram yang haid dan nifas berpuasa. Enggak boleh mereka berpuasa. Apa dalilnya? Liqauli sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum, fadzalika min aqsani diniha." Bukankah ketika wanita itu haid dan ketika wanita itu haid dia tidak sholat dan juga tidak puasa, fadzalika, maka yang demikian itu termasuk min nuqsani diniha, bentuk kurangnya agamanya. Nah, kurangnya agamanya.
Perempuan dikatakan kurang agamanya. Kenapa? Karena tadi ketika dia haid dan nifas, dia tidak sholat dan juga tidak puasa. Nah, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dan juga oleh Imam Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Nah, demikian juga hadis yang lain ketika Aisyah ditanya, nah, kenapa kita tidak mengqadha Kenapa kita tidak berpuasa ketika haid? Nah, kenapa kita diperintahkan untuk mengqadha puasa, tetapi tidak diperintahkan untuk mengqadha salat? Nah, kenapa harus diqadha, enggak puasa saja ketika haid? Maka beliau menjawab apa? Aharuriyatin ant? Apakah kamu orang-orang Haruri? Haruri itu tempatnya orang-orang Khawarij. Apakah kamu orang Khawarij? Nah, ini menunjukkan bahwasanya wanita yang haid atau nifas dia tidak berpuasa dan wajib mengqadha di hari-hari yang lain. Wa yajibu al-qada'u 'alaihima, wajib mengqadha bagi keduanya, wanita yang haid dan wanita yang nifas. Liqauli Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan ini adalah ucapan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana yusibuna dzalik, yang demikian itu dulu menimpa kami, haid Nah, fanu'maru biqada'i shaum, maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa. Wala nu'maru biqada'i shalah, dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Sehingga di antara syarat wajibnya puasa adalah bersih dari haid dan bersih dari nifas bagi seorang wanita. Kemudian al-mas'alatu sadisah, masalah yang keenam. Subutu dukhuli syahri Ramadan wa inqidha'ihi. Cara menetapkan masuknya bulan Ramadan dan selesainya bulan Ramadan. Penetapan masuknya bulan Ramadan dan keluarnya bulan Ramadan. Yathbutu dukhulu syahri Ramadan bi ru'yatil hilal. Penetapan atau tetap yathbut, tetapnya bulan Ramadan atau ketetapan masuknya bulan Ramadan adalah dengan ru'yatul hilal, dengan melihat hilal. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumu faftiru. Kalau kalian melihat hilal maka berpuasalah, dan kalau kalian melihat hilal maka berbukalah. Nah, ketika masuk atau melihat hilal Ramadan maka berpuasa, dan ketika melihat hilal Syawal maka berbuka. Nah, maka penetapan masuknya bulan Ramadan adalah dengan melihat hilal. Binafsihi au bisyahadati ghairihi ala ru'yatihi. Melihat hilal dengan sendirinya atau dengan persaksian orang lain yang telah melihat hilal. Au ikhbarihi bidzalik, atau dengan pengkhabaran, adanya kabar atau berita telah munculnya hilal. Faida syahida muslimun adilun biru'yati hilal Ramadan, apabila seorang muslim yang adil terpercaya dia bersaksi melihat hilal Ramadan, sabata bihadhihi syahadah dukhulu syahri Ramadan, maka telah tetap
masuknya bulan Ramadan dengan persaksian ini. Walaupun hanya satu orang. Satu orang melihat, lapor ke penguasa pemerintah. Maka pemerintah boleh untuk menetapkan masuknya bulan Ramadan dengan satu orang saksi ini. Walaupun hanya satu yang melihat. Nah, dalilnya hadis Al-Haris ibn Hatib radhiyallahu taala anhu. Atau keumuman hadis tadi. Disebutkan di sini liqaulihi ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa yang menyaksikan di antara kalian asy-syahr, bulan Ramadan, dia mukim, dalam keadaan mukim di bulan Ramadan, falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Waliqauli sallallahu alaihi wasallam, dan juga karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumu fasumu wa idza ra'aitumu fa'aftiru. Apabila kalian melihat hilal Ramadan maka berpuasalah, dan apabila melihat hilal Syawal maka berbukalah. Hadis yang tadi kita baca, riwayat Bukhari Muslim. Dan juga dalil yang lain, wali hadisi Ibnu Umar, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Umar, beliau pernah mengatakan, akhbartu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi ru'yati Ramadan fasomahu wa amara nas bisiyami. Aku mengkhabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa aku telah melihat hilal Ramadan. Maka beliau pun berpuasa, dan beliau memerintahkan manusia untuk berpuasa. Beliau di sini mengakui persaksian satu orang, Abdullah bin Umar, ketika menghabarkan telah melihat hilal, maka beliau berpuasa dan memerintahkan manusia untuk berpuasa. Maka ketika ada seorang muslim yang adil, terpercaya, jujur, dia bersaksi telah melihat hilal, maka penguasa atau pemerintah boleh mengambil persaksian orang tersebut, boleh menjadikan dasar untuk menetapkan masuknya bulan Ramadan dengan satu orang muslim yang adil, terpercaya, jujur, yang telah bersaksi telah melihat hilal. Adapun persaksian keluarnya Ramadan, maka wajib atau harus atau disyaratkan harus dua orang saksi. Beda antara persaksian masuknya bulan Ramadan dengan keluarnya bulan Ramadan. Kalau keluarnya bulan Ramadan disyaratkan harus dua orang saksi. Ketika satu saja yang melapor tidak cukup. Harus dua orang saksi yang melihat hilal Syawal, tanda keluar bulan Ramadan. Adapun masuknya bulan Ramadan cukup satu orang saksi berdasarkan hadis Abdullah bin Umar ini.
Adapun harus 2 orang saksi ketika melihat hilal Syawal, itu hadis dalilnya adalah hadis Al-Haris ibn Hatib radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, ahida ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annan sakali ru'yah wa in lam narahu wa syahida syahidan ad nasakna bi syahadatihima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kami agar kami beribadah sesuai dengan ru'yah. Ya. Dan kalau kita tidak melihat ru'yah, kemudian ada 2 orang yang bersaksi, 2 orang yang adil, jujur, bersaksi, maka kami beribadah berdasarkan persaksian keduanya. Nah, sehingga keluarnya Syawal atau keluarnya Ramadan dan masuknya Syawal harus 2 orang saksi yang melihat hilal. Tidak cukup hanya 1 orang saksi. Ini cara pertama dari penetapan masuknya bulan Ramadan dengan melihat hilal. Fa in lam yural hilal, sekarang cara yang kedua. Kalau tidak terlihat hilal, aw lam yashhad muslimun adlun bi ru'yatihi, atau tidak ada seorang muslim yang adil terpercaya yang telah melihat hilal, tidak ada yang bersaksi, ya. Wajib ikmalu iddati Sya'ban 30 yauman, maka wajib menyempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, ini cara yang kedua. Cara yang kedua adalah dengan menetapkan Sya'ban 30 hari. Ya. Nah, baru besoknya Ramadan. Wala yathbut dukhulu syahri bighairi hadanil amrayn, dan tidak boleh menetapkan masuknya Ramadan, ya, dengan selain 2 cara ini. Cara melihat hilal, dan cara yang kedua cara menyempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Ru'yatul hilal au itmam Sya'ban 30 yauman. Melihat hilal atau menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in ghubbiya 'alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30. Berpuasalah karena ru'yah dan berbukalah karena ru'yah, yaitu melihat hilal. Dan apabila kalian terhalangi dari melihat hilal, ya, terhalangi awan atau mendung atau hujan atau yang semisalnya, maka fa'akmilu iddata Sya'ban 30, sempurnakanlah bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, hanya ada 2 cara dalam menetapkan puasa Ramadan. Nah, baik. Dan walhamdulillah pemerintah kita pemerintah Muslim, penguasa kita penguasa Muslim, sehingga yang mengurusi masuknya dan keluarnya bulan Ramadan adalah penguasa kita, pemerintah kita. Nah, kita hanya menerima atau mengikuti hasil sidang isbat penguasa kita. In asoba falana walahum, kalau tepat keputusan sidang isbat maka untuk kita dan untuk mereka. Kalau tidak tepat, ya, nah, maka atas mereka kekeliruan dan kesalahannya. Nah, adapun kita tetap mengikuti keputusan yang telah diputuskan oleh penguasa kita. Kemudian wa yathbutu inqida'u Ramadan bi ru'yati hilal syahri Syawal, bi ru'yati hilal syahri Syawal bi syahadah muslimaini adlain. Dan penetapan keluarnya Ramadan adalah dengan melihat hilal atau dengan ru'yatul hilal, yaitu hilal bulan Syawal
dengan persaksian dua orang muslim yang adil, yang terpercaya. Seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, kalau keluarnya bulan Ramadan atau masuknya bulan Syawal harus dua orang saksi. Fa ilam yashhad muslimani adlan bi ru'yatil hilal. Kalau tidak ada dua orang muslim yang terpercaya yang bersaksi telah melihat hilal, wajib ikmalu iddat Ramadan 30 yawman. Maka wajib menyempurnakan bulan Ramadan 30 hari. Wajib menyempurnakan Ramadan 30 hari ketika tidak terlihat hilal atau tidak ada dua orang muslim yang terpercaya yang bersaksi telah melihat hilal. Nah. Baik, hanya ada dua cara dalam penetapan masuknya bulan Ramadan dan keluarnya bulan Ramadan, yaitu dengan ru'yatul hilal, melihat hilal, atau dengan menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Nah, dan tidak ada cara yang ketiga, ya. Nah, adapun cara hisab, ya, cara hisab maka sama sekali tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga menggunakan hisab untuk penentuan masuknya dan keluarnya Ramadan, ya, adalah sesuatu kekeliruan yang besar. Bahkan merupakan perkara yang diada-adakan di dalam Islam, ya, suatu yang bid'ah. Taib naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.